Shalom, salam sejahtera untuk kita di pagi hari ini. Firman Tuhan sebagai santap rohani terambil dari Matius 9 ayat 9 sampai 13. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dan mempersiapkan hati dan pikiran kita menyatu berfokus kepada firman Tuhan di pagi hari ini. Demikianlah firman Tuhan. Matius pemungut cukai mengikuti Yesus. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu ikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Tuhan Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang yang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Sampai situ firman Tuhan. Tema kita di pagi hari ini adalah Yesus menginginkan pertobatan manusia. Tuhan Yesus datang ke dunia ini karena ingin menyelamatkan semua manusia di dunia ini. Ingin menyelamatkan saya dan saudara. Dan kita adalah manusia yang berdosa. Sehingga perlu untuk diselamatkan dari dosa-dosa kita. Dan Tuhan Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus dosa saya dan saudara dan juga dosa-dosa manusia di dunia ini tanpa terkecuali. Dalam ayat firman Tuhan di pagi hari ini untuk kita, Tuhan Yesus memilih Matius sebagai pemungut cukai yang bekerja sebagai penagih pajak dari masyarakat, sehingga dia sangat dibenci orang-orang pada waktu itu, dan mereka disebut adalah orang yang berdosa. Dan pada waktu itu Tuhan Yesus juga makan bersama-sama dengan banyak orang yang bekerja sebagai pemungut cukai dan juga orang-orang yang berdosa. Mengapa Tuhan Yesus mau makan dengan orang yang berdosa atau orang jahat di mata masyarakat seperti penagih pajak ataupun pemungut cukai yang barusan kita baca? Pertama alasannya, karena Tuhan Yesus memiliki tujuan utama, yaitu menyelamatkan manusia yang berdosa, seperti pemungut cukai dan juga orang-orang jahat, dan juga seperti kita manusia yang berdosa di dunia ini. Yang kedua, pemungut cukai ataupun orang yang berdosa ataupun orang yang jahat harus diselamatkan. Mereka harus ditobatkan dari dosa-dosa dan tidak lagi melakukan kejahatan. Yang ketiga, Tuhan Yesus datang sebagai dokter ataupun tabib yang menyembuhkan penyakit dosa kita, penyakit kejahatan kita, dan kita disembuhkan dan dipulihkan dari dosa dan kejahatan kita. Yang keempat, Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk memanggil orang-orang yang berdosa seperti kita, supaya kita dibenarkan, supaya kita diampuni Tuhan Yesus. Seperti Matius yang sudah barusan kita baca, ketika dia dipanggil Tuhan, dia langsung mau menjadi alat Tuhan sebagai alat pemberita firman Tuhan ke seluruh dunia ini. Dan dipakai Tuhan yang sangat luar biasa menjadi saluran berkat bagi dunia ini. Dan kita pun sebagai orang-orang yang berdosa, pada saat ini Tuhan datang memanggil kita. Dia duduk bersama kita, makan bersama kita di pagi hari ini. Kita siapkan hati kita makan makanan rohani, yaitu firman Tuhan di pagi hari ini. Apakah kita mau sama seperti Matius yang menyambut Tuhan Yesus, menyambut makanan daripada firman Tuhan di pagi hari ini, dan menjadi alat pemberita firman Tuhan dimanapun kita berada? Apa yang kita pelajari di pagi hari ini yang memotivasi kita bahwa seberapa besar pun dosa kita, dosa saudara,
Mari kita datang kepada Tuhan Yesus saat ini. Akui dosamu di hadapannya dan bertobatlah. Tuhan datang untuk mengampuni kita. Tuhan datang mengasihi kita, mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa yang dulu, sekarang, dan selamanya. Dan hutang dosa kita sudah lunas dibayar di kayu salib. Kemudian kita tidak perlu menghakimi, tidak perlu mengejek dosa orang lain, karena kita sama-sama memiliki dosa. Karena Tuhan Yesus sendiri ingin menyelamatkan mereka, ingin menyelamatkan kita dari semua kesalahan kita, semua dosa-dosa kita. Sehingga kita sebagai orang yang sudah bertobat percaya Tuhan Yesus, seharusnya kita meminta kepada Tuhan Yesus supaya kita dimampukan untuk mengasihi mereka dan memberitakan firman Tuhan, memberitakan kabar keselamatan kepada orang-orang yang berdosa dimanapun kita berada. Lalu kemudian Tuhan Yesus tidak menginginkan kematian orang yang berdosa. Tuhan Yesus tidak menginginkan kematian orang yang jahat. Tetapi Tuhan Yesus merindukan pertobatannya. Nanti kalau kita baca di Yeskiel 33 ayat 11. Mari kita belajar firman Tuhan di pagi hari ini. Dan kita berdoa supaya Tuhan Yesus memampukan kita. Supaya kita mampu melakukan belas kasihan kepada semua orang. Karena itulah firman Tuhan. Dan kita dimampukan untuk memberitakan kabar keselamatan yang dibawakan oleh Tuhan Yesus kepada semua orang di dunia ini. Tuhan Yesus tidak pernah memandang bulu, Tuhan Yesus tidak pernah memandang rupa, tapi Tuhan Yesus memandang hati kita. Tuhan Yesus menginginkan kita supaya kita mau melakukan pertobatan. Dan kita siap untuk memberitakan kabar itu kepada semua orang yang kita merasa mereka perlu mendapatkan keselamatan itu, dan kita sama-sama percaya kepada Tuhan Yesus dan sama-sama mendapatkan berkat dan surga yang Tuhan sediakan bagi kita. Dan kita mau dipilih Tuhan Yesus sebagai orang yang berdosa dan dipanggilnya menjadi pelayannya. Mungkin kita masih anak-anak, mungkin kita masih remaja, mungkin kita sebagai orang tua, orang yang sudah dituakan, orang yang sudah dewasa. Mari kita mau menjadi pengikut Tuhan Yesus. Mari kita mau menjadi alat pemberita firman Tuhan lewat perbuatan kita dan juga perkataan kita setiap hari. Kita mau seperti Matius yang dipanggil Tuhan. Dia tidak memiliki alasan yang lain untuk tidak ikut Tuhan. Tetapi dia langsung berdiri, langsung ikut Tuhan dan ingin rindu memberitakan firman Tuhan kepada semua orang. Oleh karena itu di pagi hari ini kita sangat bersuka cita sebagai orang yang berdosa, sebagai orang yang melakukan kejahatan seperti kita. Tuhan sangat mengasihi kita, Tuhan rindu kita bertobat, Tuhan rindu kita dipakainya menjadi alat penyampaian kabar sukacita kepada orang lain, dan kita mau meninggalkan dosa-dosa kita. Biarlah firman Tuhan ini yang memotivasi kita supaya kita mau dipanggil Tuhan. Saat inilah waktu yang tepat untuk menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, orang-orang yang bertobat, yang meninggalkan dosa dan tidak mau melakukan dosa ataupun kejahatan di masa lampau, tapi kita mau menuju masa depan yang lebih baik di dalam Tuhan Yesus. Kita tinggalkan dosa-dosa kita, kita perbaiki lewat pertolongan Roh Kudus yang ada dalam diri kita, dalam diri orang yang sudah percaya. Walaupun kamu masih anak-anak, masih remaja, tapi firman Tuhan di pagi hari ini memberikan penguatan kepada kita. Jangan takut, jangan sembunyikan dosamu di hadapan Tuhan, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat baik. Dia memiliki kasih yang luar biasa yang tidak ada tandingannya di dunia ini. Akui dosamu, maulah dipilih Tuhan, mau dipanggil Tuhan menjadi alat pemberita firman Tuhan
dimanapun kita berada. Jadilah saksi-saksi Tuhan Yesus, walaupun mungkin kita masih anak-anak, yang remaja, yang sudah dewasa dan tua. Kita pergunakan waktu kita ini, hari-hari ini, kesempatan kita ini, untuk memberitakan kabar keselamatan yang dibawakan oleh Tuhan Yesus. Siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus akan diampuni dosa-dosanya dan pasti masuk surga. Mari kita buktikan dengan perbuatan dan perkataan kita kepada saudara-saudara kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Tuhan Yesus memberkati.